Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kaidah pencacahan dan permutasi pada konsep peluang bersama saya dengan Ibu Eli Purwaningsih. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang kaidah pencacahan. Nah, pembelajaran kita bersumber dari buku Erlangga ya. Kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan itu didefinisikan sebagai suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam sebuah percobaan tertentu. Nah, biasanya kaidah pencacahan itu bisa dirumuskan dengan K itu sama dengan K1 dikali K2 sampai seterusnya sampai dengan Kn. Nah, K itu merupakan banyaknya tempat yang tersedia dengan aturan perkalian atau kaidah pencacahan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan coba menyelesaikan salah satu beberapa contoh dari kaidah pencacahan. Nah, ini adalah contoh yang pertama untuk soal pencacahan. Tersedia angka-angka 3, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya. Di sini ada berapa angka? Coba. Saya lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 bilangan. Ya, ada 6 bilangan. Dari angka tersebut akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka genap ya. Ingat akan dibuat 3 angka genap ya. Nah, untuk yang kemarin kita belajar kan ada 3 angka ganjil. Nah, sekarang 3 angka genap. Nah, kita akan buat nih 3 angka genap. Dengan syarat tidak ada angka yang berulang. Nah, dari soal ini bisa kita ilustrasikan seperti ini. Jadi angkanya itu ada 3, ada angka 3, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, kita mau bikin 3 angka yang nilainya tuh genap. Nah, kalau yang nilainya genap itu udah pasti di ujungnya, ini ada 3 angka ya, 1, 2, 3 misalnya. Nah, di ujungnya udah pasti genap nih. Nah, kita lihat di sini yang angka genapnya itu kan 6 dan 8. Berarti di sini bisa angka 6 atau 8. Boleh 2 nggak? Nggak boleh, karena yang digunakan tuh hanya angka 3, 5, 6, 7, 8, dan 9 ya. Jadi udah pasti yang di belakangnya itu adalah nilainya yang nilainya genap. Yang nilainya genap itu ada 6 dan 8. Berarti ada berapa digit? 2. Ya, yaitu angka 6 dan 8. Ya. Nah, kemudian untuk mengisi kotak yang kedua, ini sangat mudah. Kita lihat saja di sini ada 6 bilangan. Untuk angka yang kedua, di sini tinggal 6 dikurangi 1, yaitu 5. Ya. Nah, kotak yang pertama berarti 6 dikurangi 2. Atau lebih mudah lagi, tinggal yang 5 dikurangi 1 lagi, berarti 4. Gitu. Nah, kalau di sini ada 4 digit, berarti tinggal di sini 4 dikurangi 1 adalah 3. Tapi karena yang dibutuhkan hanya 3 angka, berarti hasilnya adalah 4 kali 5 kali 5 kali 2, yaitu 40. Kita lihat di sini opsinya. Ya, jawabannya adalah B. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke contoh yang berikutnya. Contoh berikutnya untuk pencacahan. Nah, sekarang perhatikan. Tersedia angka-angka, angkanya itu ada angka 0, 1, 2, 3, 6, 7, dan 8. Dari angka-angka tersebut, itu akan dibentuk bilangan ribuan yang besarnya antara 2, 2000, dan 4000. Jadi gini, kita mau bikin nih dengan menggunakan angka 0, 1, 2, 3, 6, 7, dan 8. Kita mau bikin angka dengan
angka itu rentangnya dari 2000 sampai 4000, tapi angkanya itu tidak berulang. Ya, boleh misalnya kita contohin di sini, misalnya angka berapa nih nggak boleh berulang. Berarti kan tapi angkanya dari 2000 sampai 4000 ya. Berarti nggak mungkin di depannya ini adalah angka 0 atau 1. Berarti minimal angkanya adalah 2 ya. Nah, tidak boleh berulang misalnya berarti 2, berarti kalau kita bisa nulis misalnya angka 2, 0, 1, 3 gitu ya. Nah, nggak ada yang berulang kan? Nah, menggunakan ini terus bisa lagi angka berapa? Misalnya 2, 3, 6, 7. Nah, nggak boleh di sini 2, 2, 3, 7 misalnya. Nggak boleh karena itu berulang. Jadi angkanya itu nggak boleh berulang. Nah, dengan syarat angka yang tidak berulang. Maka bilangan yang terbentuk adalah, kita lihat, dari angka 0, 1, 2, 3, 6, 7, dan 8, itu angka yang, kalau angka yang mau dibentuk dari angka 2 sampai 4000, berarti kita posisikan di depannya. Di depannya udah pasti ada berapa digit? 2 ya, ada 2 digit. Berarti di depannya pasti ada 2 digit. Yaitu di depannya pasti ada angka 2 yang digunakan, yaitu angka 2 dan 3. Ya enggak? Angka 2 dan 3. Kenapa tidak angka 6? Karena kalau di sini 6 berarti 6000 lewat ya. Berarti yang memungkinkan itu hanya 2 dan 3. Kenapa tidak 4? 4 nggak ada angkanya di sini. Ya, jadi batasnya kan hanya 4000, berarti angka itu dari 2001 gitu ya sampai 3999. Ya, jadi angka depannya itu ada 2 digit, yaitu yang digunakan antara angka 2 dan 3. Nah, kemudian untuk di kotak yang kedua, ini berarti kan ada 4 kotak ya. Ya enggak, karena ribuan, berarti ada 4 digit kalau ribuan. Nah, sekarang tinggal di kotak yang paling depan ini, kita hitung di sini, angkanya di sini ada berapa bilangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bilangan. Ya. Nah, maka untuk kotak yang ketiga, ini 7, bilangan 7 dikurangi 1, 6. Ya, terus yang kotak berikutnya 7, dikurangi 2, 5. Ya, kotak yang selanjutnya 7 dikurangi 3, 4. Gitu ya. Nah, jadi ini dari 7 dikurang 1, ini 7 dikurang 2, ini 7 dikurang 3. Nah, jadi kemungkinan yang terjadi adalah 2 kali 6 kali 5 kali 5 kali 4 sama dengan berapa? 240. Ya, coba kita lihat opsinya di sini. Ya, berarti jawabannya adalah B. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke faktorial. Nah, faktorial itu apa sih? Faktorial adalah hasil kali bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan n. Ya, faktorial dinotasikan dengan n faktorial dan dibaca n faktorial. Contohnya 5 faktorial. Nah, sebelum kalian mempelajari tentang permutasi dan kombinasi, maka yang pertama kalian harus pahami adalah tentang faktorial. Nah, faktorial ini sendiri, misalnya contohnya Ibu tulis 5 faktorial. 5 faktorial itu artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi sampai batas akhir sama dengan 20 ya. 5 kali 4 20, 20 kali 6 berarti 120. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya Ibu contohin lagi, misalnya bagaimana kalau 5 faktorial dibagi 3 faktorial?
Nah, berarti kan kalau 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Nah, ini bisa kalian kerjakan dengan cara, misal kalau 5 faktorial, berarti pembatasnya sampai 3 faktorial aja. Berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial, gitu ya. Per 3 faktorial. Ini tinggal dicoret. Nah, berarti tinggal 5 kali 4 sama dengan 20. Seperti itu ya. Oke, sampai sini dulu pencacahan dan faktorial. Untuk membatasi videonya, nanti selanjutnya akan kita bahas tentang permutasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.